Selamat bertemu kembali dengan saya Yogi, pemandu obrolan lantai 3. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, Kang Iip Arifin. Syarif Arifin. Oh, Syarif Arifin. Saya biasa memanggil Iip. Kang Iip ini sebenarnya harusnya jadi kiai, tetapi tersesat di Bogor, kemudian aktif di Lembaga Informasi Perburuan Sedani. Kita mulai dari obrolan kita dari hal yang agak sedikit kemarin sempat ramai dan viral ya, Kang Iip ya. Kalau ngomongin perburuan kan pasti cuma ngomongin produk nih. Ya. Beberapa tahun yang lalu sempat viral Jokowi menggunakan sneaker produksi Nike. Mungkin Kang Iip bisa cerita beberapa hal di balik itu. Ada yang bisa diceritain nggak, Kang Iip? Itu produk baru dari Nike, Nike sneaker, bentuk sepatu yang diproduksi dengan menggunakan mesin otomatis. Oke. Nah, mesin digital printing. Jadi yang tadinya mesin manual, kemudian sekarang diperkenalkan mesin baru untuk mencetak beberapa bagian di sepatu Nike. Tidak hanya Nike yang punya model yang sama, kan sekarang hampir semua sepatu sneaker semua. Oke, ya. Dan lagi ngetren banget ya, anak muda. Adidas, Reebok, kemudian Nike dan beberapa merek lain punya model yang sama. Artinya mesin yang sama, teknologi yang sama. Teknologi yang sama. Dan jangan salah, setelah Jokowi menggunakan sepatu sneaker itu, Nike berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi sepatu Nike. Biasa ya. Padahal kan begini, Nike itu kan brand internasional kan. Iya. Saya nggak tahu home base-nya di mana sih Nike itu. Nike itu Amerika. Amerika. Dia memesan barang ke seluruh negara, rata-rata di Asia. Oke. Di Indonesia Nike ada 3 produk, ada aksesoris, ada sepatu, ada pakaian. Nah, yang tadi kan yang jadi komitmen cuman sepatunya, Justru ada informasi baru untuk produksi yang lain, justru akan dikurangi dari Indonesia. Untuk garment, aksesoris. Misalkan di Tangerang ada 1 pabrik yang tutup, aksesorisnya. Itu aksesoris kayak tas, topi. Pabriknya tutup, buruhnya sekitar 30.000 buruh. Dan buka pabrik baru di Jawa Tengah. Oke, jadi 1 pabrik tutup. Ada 30.000 buruh, mungkin terancam jadi pengangguran gitu. Sudah jadi pengangguran. Terus kemudian akan relokasi ke wilayah Jawa Tengah. Dan sudah relokasi ke Jawa Tengah. Sudah relokasi, berarti sudah produksi di Jawa Tengah. Sedang buka lowongan pekerjaan. 2 pabrik sekaligus. Oke. Nanti tentu kalau ngomongin produksi-produksi seperti itu ada kaitannya dengan masalah buruh dan lain sebagainya. Tapi saya pengen ngelanjutin yang tadi itu. Kenapa sih mereka harus kan ini brand Amerika nih, tapi kenapa pabriknya harus ada di Asia Tenggara, di wilayah Asia? Ada 2 jawaban. Pertama, Nike maupun merek lain, entah Nike kan produk base-nya di Amerika. Kemudian ada merek lain yang base-nya di Jerman, ada di Swedia. Swedia itu H&M. Kemudian di Jerman itu Adidas. Kemudian di Prancis itu ada Zara. Ada banyak merek Eropa dan Amerika yang kemudian beroperasi di Asia. Asia Tenggara lebih tepatnya. Tapi sebelum di Asia Tenggara, sebelumnya mereka beroperasi di 4 negara utama. Ada di Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Ini alasan utamanya karena sebelum tahun 80, 4 negara ini masih punya sistem preferensi. Sistem preferensi itu bebas untuk mengekspor barang ke negara-negara Eropa. Jadi tidak kena bea cukai, tidak dikenai tarif ketika mereka mengekspor barang ke negara-negara Eropa. Jadi negara mereka kemudian produksinya di Korea Selatan misalkan, kemudian dijual lagi di negara mereka gitu. Namanya JSP. Indonesia juga pernah diancam pakai Indonesia sekarang pasti punya JSP.
Kenapa ada JSP? JSP ini kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan Perang Dingin, bukan Perang Dingin. Bagaimana blok-blok Eropa dan Amerika memenangkan pertarungan dengan blok Timur. Oke. Jadi kan negara yang paling terkenal adalah Taiwan dan Korea. Bagaimana mereka dimanjakan oleh Amerika dan Eropa agar ekonominya bisa tumbuh dan melakukan blok di negaranya agar tidak terpengaruh oleh negara tetangganya, negara komunis, sehingga dikasih JSP gitu. Jadi ada persoalan blocking juga ya? Blocking juga. Pengaruh dan lain sebagainya. Nah, selain JSP, alasan kedua, tahun 80-an upah di 4 negara itu mulai naik. Oke. Jadi mereka otomatis mencari upah yang lebih murah. Mencari upah yang murah. Artinya kenapa mereka buka pabrik sampai ke di luar Amerika, karena ada persoalan upah. Ada persoalan upah. Ada persoalan upah. Bukan upahnya kalau dari sudut pandang brand atau pemilik merek, tentu saja mereka membutuhkan biaya produksi yang sangat murah. Ya. Upah yang murah. Ada satu lagi sebenarnya yang jarang disebut bahkan dalam buku-buku resmi. Itu soal menguatnya gerakan buruh. Jadi tahun 80-an itu kan Korea mengalami kenaikan gerakan buruh. Jadi selain upah, sebenarnya kasarnya begini, kalau upahnya mahal saja nggak apa-apa, asal buruhnya lemah gitu. Masalahnya adalah di Korea itu selain upahnya naik, gerakan buruhnya menguat. Atau bisa dibalik, itu tidak merugikan dua-duanya. Dua-duanya merugikan. Udah harga naik, gerakan buruh menguat. Artinya atau bisa dibalik logikanya. Karena gerakan buruhnya menguat, otomatis upahnya naik. Kan upah itu memang hasil perjuangan si gerakan buruhnya. Tahun 80, persiapan tahun 70, persiapannya tahun 80, mulailah pabrik-pabrik dari Taiwan, dari Korea, dari Singapura, dari Hong Kong itu pindah ke Indonesia. Pindah itu dalam pengertian Indonesia sendiri memang mempersiapkan kawasan industri, mempersilahkan untuk masuk. Kenapa ke Indonesia? Karena Indonesia masih punya JSP waktu itu, masih punya kuota untuk mengekspor secara murah ke negara-negara Eropa. Gitu. Intinya keuntungan mereka menjadi berlipat-lipat lah ya, dengan dia membuka pabrik di wilayah-wilayah seperti Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Oke, Kang Ip, saya tanya lagi nih. Jadi kalau gitu, ini aja nih bercanda nih, Kang Ip pakai sepatu apa, Kang Ip? Saya sepatunya Reebok. Ini jenis baru dari yang tadi saya sebutkan. Nih, apa yang membedakan sepatu KW dan bukan KW? Ini sambil belajar juga nih. Selain soal bahan, selain soal bahan itu adalah soal lem. Ini soal bahan baku. Bahan baku yang dipergunakan kan 90% produk Indonesia, 90% bahan bakunya impor. Bahan baku Impor. Indonesia tidak punya bahan baku. Untuk sekecil lem sekalipun kita harus memproduksinya dari Cina. Cina punya teknologi tinggi untuk memproduksi bahan kimia. Lem. Jadi sekalipun lem, bahan bakunya dari luar. Yang kedua adalah teknologi digital printing. Teknologi digital printing. Ini yang digital itu gimana nih? Digital printing. Saya kira hampir semua sepatu yang keluaran sekarang bentuknya sama. Yang ini gimana yang ini? Ini lebih sedikit tenaganya ini. Ini lebih sedikit tenaganya. Maksudnya? Bagaimana? Ini kan Puma dibikin. Kalau Puma itu dibikinnya di Serang. Pabriknya milik Taiwan. Oh gitu. Taiwan. Nah ini butuh satu lain produksi tersendiri untuk bolong-bolong ini. Untuk bolong-bolong ini ya, dia lain produksi tersendiri khusus ngebolongin. Tukang ngebolongin. Ya Allah. Nah kadang-kadang untuk produksi ininya, talinya doang, ini pabrik khusus. Pabriknya di Sukabumi. Jadi dari berbagai pabrik ya? Pabrik. Oke. Minimal 3-5 pabrik. Ini termasuk yang kemarin pakai Pak Jokowi itu ya? Bukan, kalau Jokowi kan Nike. Oh Nike. Nike itu mereknya. Tapi digital printing kayak gini? Digital printingnya ya. Oke. Ini digital printing disebutnya, kalau Adidas menyebutnya Speed Factory.
Kalau Nike nyebutnya manufacturing revolution. Oke. Tapi poinnya adalah bahwa pabrik-pabrik sepatu ini dia menyarankan kepada pemasoknya menggunakan teknologi yang tinggi. Kenapa teknologinya harus tinggi? Kalau teknologinya tinggi artinya produksinya lebih banyak. Kalau sehari tadinya 40 pasang sepatu, bisa nyampe 200 pasang sepatu per hari. Jadi produksinya lebih cepat. Targetnya banyak, keuntungannya lebih banyak. Yang harus kita bayangkan adalah artinya kalau dalam sehari buruh memproduksi 200 pasang sepatu, dia nggak mungkin sholat zuhur atau cuman ke toilet. Kalau 200 pasang sepatu dalam sehari. Oleh satu orang buruh. Oleh satu lain produksi. Satu lain produksi itu dia bisa melibatkan 3-5 orang. Oke. Kak Gip, minum dulu Kak Gip. Siap. Lanjut. Luar biasa obrolan kita.